Hai, masih bersama saya, Mr. Z, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, ini adalah hasil sidang kemarin terhadap pembacaan replik yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, replik ini adalah jawaban atau tanggapan jaksa penuntut umum terhadap pledoi yang telah dilakukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya dalam sidang sebelumnya. Dan akhirnya kita semua terbuka mata dan telinga sebagaimana yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam repliknya. Semua diungkapkan. Dan pledoi terhadap dakwaan atau tuntutan jaksa kemarin akhirnya semua dibalas dengan replik dan semakin nampak jelas uraian kronologi kejadian perkara. Dan ini adalah kecerdasan dari jaksa penuntut umum dalam membuat narasi yang berdasarkan fakta-fakta persidangan. Teman-teman, supaya seperti biasa supaya tidak menjadi fitnah, saya akan bacakan sumber informasi ini untuk Anda. Langsung. Dari Warta Kota Live. Tanggapan Nikita Mirzani soal tudingan jaksa cuma artis cari sensasi. Warta Kota Live, Jakarta. Jaksa penuntut umum menolak semua pledoi Nikita Mirzani yang menanggapi tuntutan jaksa. Jaksa menganggap Nikita Mirzani tidak kompeten mereview produk skincare Reza Gladys karena bukan seorang dokter. Tak hanya itu, jaksa menuding Nikita Mirzani sengaja membuat sensasi dan kegaduhan dengan tujuan agar bisa mendapatkan keuntungan pribadi. Atas replik jaksa yang disampaikan dalam sidang agenda replik atau jawaban di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu, Nikita Mirzani angkat suara. Wanita yang akrab disapa Niki ini merasa siapapun berhak mereview produk apapun termasuk skincare. Ingat ini ya, atas kalimat ini ya. Ya, kalau orang mereview skincare itu kan nggak harus seorang dokter ya. Yang penting dia tahu kalau bahan-bahan yang di dalam skincare itu berbahaya. Itu nggak harus seorang dokter gitu, kata Nikita Mirzani. Kalau ditanya aturannya dari mana, nanti pasti nggak bisa jawab. Selain itu, Niki juga menganggap tudingan jaksa yang menyebut dirinya kerap mencari keributan dengan tujuan mendapatkan uang. Itu program Kick Andy ya kan, waktu itu ngomongin soal maaf ya Habib Rizik gitu kan. Makanya diundang Kick Andy. Mungkin dia nontonnya setengah-setengah jelasnya. Tapi kalau dia nonton dari awal sampai full itu kan ngomongin tentang huru-hara waktu sama Habib Rizik gitu. Tapi diambil penggalan-penggalan seolah Nikita itu sedang bermasalah. Ia menuding jaksa telah mengubah isi dakwaan dan sebelumnya tertuang di BAP Polda Metro Jaya. Ya memang dirubah kan dari Polda kan 36827A ayat 1. Nah di tuntutan didakwa jadi 36927B ayat 2. Kan tidak ada yang pernah di BAP ayat-ayat itu, adanya ayat-ayat cinta.
Pernyataan tersebut merujuk replik yang disampaikan jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam kesempatan tersebut, jaksa menolak pledoi yang sebelumnya disampaikan oleh Nikita Mirzani. Oke, begitulah beritanya ya, masih ada tapi cukup lah ya. Kita bahas. Nah, teman-teman, itulah ya. Jaksa telah menjawab semuanya, kecuali yang tidak pada substansinya. Jaksa tidak menjawab. Jaksa hanya mengatakan tidak perlu kami tanggapi. Ya, contohnya apa? Kasus terenggiling, kemudian korupsi dan sebagainya, itu gak ditanggapi. Ya silakan saja nanti dijadikan sebagai bahan tambahan dalam duplik. Yang jelas jaksa masih pada koridornya, on the track, menjawab sesuai dengan fakta, tidak merekayasa. Itulah yang saya melihatnya seperti itu. Dan jaksa menyampaikan bahwa tidak memiliki kompetensi, ya. Nikita Mirzani tidak memiliki kompetensi untuk melakukan review. Kalau memang menemukan sesuatu yang itu melanggar aturan, maka laporkan kepada yang berwenang, bukan untuk mendapatkan uang kepentingan pribadinya. Dilaporkan saja, boleh mereview untuk kepentingan, tetapi dia harus menggunakan produk itu. Contoh ya. Contoh, saya menggunakan produk ini. Contoh ya, ini produk ini. Saya gunakan sendiri. Kemudian saya mereviewnya. Nah, ini karena saya penggunanya, ya, sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tetapi jika saya menemukan pelanggaran yang ada di sini, maka saya harus melaporkan ke BP POM. Tidak harus menerima uang dari sini. Begitu ya. Masih ada lagi satu. Dari FIFA Co.id, Nikita Mirzani tetap dituntut 11 tahun penjara. Pledoi ditolak JPU. Wah, ini ya. Jakarta, FIFA Co.id, kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Nikita Mirzani kembali bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang lanjutan yang digelar Senin 20 Oktober 2025, jaksa penuntut umum dengan tegas menolak seluruh pledoi dan nota pembelaan yang sebelumnya diajukan oleh Nikita. Pada sidang sebelumnya, JPU telah menuntut Nikita dengan hukuman penjara 11 tahun penjara, denda 2 miliar, subsidiar 6 bulan penjara. Namun, bintang kontroversial itu memilih melawan tuntutan melalui pledoi yang disampaikan di hadapan majelis hakim. Sayangnya, seluruh argumentasinya dalam membela tersebut dinilai tak berdasar oleh JPU. Jaksa bahkan menyebut pledoi Nikita tak mampu menggugurkan dakwaan dan justru semakin memperkuat keyakinan mereka atas kesalahan terdakwa. Dalam sidang, JPU menegaskan bahwa Nikita Mirzani terbukti melakukan pengancaman dengan maksud memperoleh keuntungan finansial. Ia diduga mengancam akan menyebarkan ulasan negatif tentang produk kecantikan milik Reza Gladys apabila tidak diberikan sejumlah uang. Dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa Nikita Mirzani di media sosial memiliki tujuan finansial, ujar jaksa penuntut umum. Jaksa juga menilai Nikita bersalah melanggar Undang-Undang ITE serta pasal terkait TPPU. Salah satu stasiun televisi di mana ia mengaku kerap membuat keributan di media sosial demi keuntungan pribadi. Tak berhenti di situ, JPU juga menyinggung soal kapasitas Nikita Mirzani dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan produk kecantikan.
terdakwa Nikita Mirzani tidak memiliki kapasitas dan kompeten untuk melakukan edukasi mengenai skincare kepada masyarakat, kata JPU. Di akhir sidang, JPU menyampaikan pesan keras bahwa hukum berlaku sama bagi siapapun tanpa pengecualian. Tidak ada orang yang kebal hukum, tidak ada satupun orang yang harus diistimewakan di depan hukum, termasuk terdakwa Nikita Mirzani. Sidang akan digelar kembali pada tanggal 23 Oktober 2025 dengan agenda mendengarkan duplik dari pihak Nikita Mirzani. Oke, kita bahas lagi teman-teman. Kalau yang ini saya hanya mau membahas mengenai hukum, ya. Hukum itu tidak mengistimewakan orang per orang, ya. Termasuk seorang artis Nikita Mirzani. Meskipun di ruang persidangan Nikita Mirzani selalu membuat drama setiap kali persidangan, dan saya yakin itu menyenangkan para penggemarnya, itu menyenangkan para fansnya, itu juga menyenangkan para tanda kutip ternak-ternaknya. Tapi sayangnya tidak mempengaruhi aparat penegak hukum, tidak mempengaruhi polisi, tidak mempengaruhi jaksa, bahkan tidak akan mempengaruhi hakim. Ya, hanya penasihat hukumnya lah yang kelihatan mengikuti irama daripada terdakwa. Hanya ternak-ternaknya lah yang mengikuti irama daripada terdakwa. Kalau saya sih sudah bisa melihat ya bahwa ini hanya gimmick, ya seolah-olah ya, banyak pendukungnya sehingga dia melakukan hal tersebut. Sementara kasusnya sendiri kalau menurut pendapat saya itu berat. Harusnya terdakwa ini membantah dengan data dan fakta. Membantah itu dengan data dan fakta. Jangan hanya ngomong tapi tidak ada buktinya. Jangan hanya bicara asal mengeluarkan kata. Ya enggak? Contoh ya, pasal 368, 27A itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Ya kan? Jadi sudah sering saya jelaskan ya. Contoh nih yang diperdebatkan ini kan perubahan pasal. Perubahan pasal, jaksa memiliki kewenangan untuk itu. Misalnya dari 368. 368 itu kan ancaman kekerasan atau ancaman dengan kekerasan. Kalau terdakwa tidak melakukan ancaman kekerasan dan atau ancaman dengan melakukan kekerasan, harusnya dilakukan pra peradilan waktu itu. Tapi kan tidak dilakukan. Oke, karena tidak dilakukan maka ketika berkas perkara ini sampai di jaksa, jaksa memiliki kewajiban untuk mengkoreksi. Inilah dikoreksi sehingga pasal yang tidak sesuai dirubah. Kan ada di dalam resume. Ada di dalam resume. Ya, di situ ada namanya fakta-fakta yuridis, ya, analisa hukum dalam memenuhi unsur pidananya. Jadi tidak ada yang salah sih, tidak ada yang salah. Ketika ini yang diprotes kembali justru jauh dari fakta-fakta persidangan. Harusnya melawan fakta-fakta persidangan. Dengan cara apa? Dengan menunjukkan fakta-fakta dan juga bukti. Itu sih dari saya. Dan saya ingin ya memperlihatkan ketika saya sedang nonton bareng ya di komal saya. Tetapi kan jelas ya di situ kalimat-kalimat yang diucapkan oleh jaksa penuntut umum nampak terurai. Mari kita simak teman-teman.
Terlebih dahulu disampaikan, penuntut umum melaksanakan persidangan perkara aktual adalah bertujuan demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Penyampaian jawaban penuntut umum atas nota pembelaan pledoi merupakan hak dari penuntut umum berdasarkan pasal 182 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyatakan selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. Yang kami hormati Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa. Pada prinsipnya, penuntut umum menolak semua nota pembelaan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa, kecuali yang diakui secara tegas. Setelah kami membaca nota pembelaan pledoi, diketahui penasihat hukum terdakwa telah memulai nota pembelaan dengan pengolahan materi dalam nota keberatan eksepsi tanggal 16 Oktober 2025 sebagai berikut. 1. Surat dakwaan jaksa penuntut umum saling bertentangan atau kontradiktif dengan fakta dan surat tuntutan. 2. Tentang pertentangan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. 3. Tentang adanya kesepakatan pemberian uang yang dilakukan oleh saksi Reza Gladys kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki. 4. Tentang tidak adanya mensrea niat jahat terdakwa Nikita Mirzani. 5. Tentang adanya illegal access yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini haruslah ditolak. 6. Mengenai analisa yuridis yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa. Selain materi keberatan tersebut di atas, terdakwa Nikita Mirzani menyampaikan materi dalam nota pembelaan atau pledoi pada pokoknya. 1. Bahwa penuntut umum menyimpulkan pemberian uang yang dilakukan oleh saksi Reza Gladys Pretianisari kepada saksi Ismail Marzuki dilakukan karena terpaksa. Sedangkan terdakwa Nikita Mirzani menyimpulkan tujuan dari saksi Reza Gladys Pretianisari meminta pertolongan kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui perantara saksi Ismail Marzuki adalah untuk menutupi kejahatan saksi Reza Gladys Pretianisari yang sudah menjual produk Boeing Booster Cell yang ditempel stiker di mana produk tersebut faktanya merupakan produk kecantikan yang overclaim, overpriced dan tidak terdaftar di BPOM dan diduga mengandung bahan-bahan berbahaya. Belajar yang lebih gigih dalam menganalisa suatu fakta dari perkara yang sedang ditangani dan belajarlah untuk dapat menguasai kliennya dalam persidangan. Jangan terbiasa menyalahkan pihak lain. Ketika kliennya dituntut hukuman berat, sementara hal tersebut adalah ketidakmampuan dalam menganalisa dan menguasai perkara sehingga gagal membela kliennya. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka argumentasi penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa pertentangan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan jaksa penuntut umum adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak. 3. Tentang adanya kesepakatan pemberian uang yang dilakukan oleh saksi Reza Gladys kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki. Bahwa terkait dengan isi nota pembelaan atau pledoi penasihat hukum terdakwa yang pada intinya menerangkan bahwa pemberian uang dari saksi Reza Gladys Pretianisari kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki yang merupakan kesepakatan bisnis adalah kesimpulan sesat dari penasihat hukum terdakwa. Hal ini kembali mempertontonkan secara berulang-ulang tentang pemahaman hukum yang prematur bahwa dengan baik dalam kesempatan penuntut umum memberitahukan kepada penasihat hukum terdakwa bahwa kesepakatan itu adalah sebuah perbuatan keperdataan yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata dan karenanya dalam permintaan uang kepada saksi Reza Gladys Pretianisari oleh terdakwa Nikita Mirzani adanya unsur paksaan. Maka ini adalah perbuatan pidana yang sedang diuji kebenaran materinya dalam persidangan terdakwa Nikita Mirzani sebagai terdakwa dalam dugaan tindak pidana. Jika penasihat hukum terdakwa tetap ingin memaksa menarik kesimpulan bahwa ini adalah kesepakatan, maka kami tegaskan argumentasi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa hanya didasarkan pada fakta hukum yang terfragmentasi antara satu dengan yang lainnya. Padahal di dalam proses persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2024, sekitar pukul 18.07 waktu Indonesia Barat, saksi Oki Pratama melakukan konferensi call bertiga dengan terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Ismail Marzuki selama 7 menit 40 detik. Di mana pada saat itu antara terdakwa Nikita Mirzani.
Nah kan semuanya sudah terbuka lebar. Semuanya sudah dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Ini jaksa penuntut umum meskipun ngomong ya membaca, tapi semua berdasarkan fakta. Apa faktanya? Ya keterangan saksi, ya keterangan ahli, ya didukung dengan alat bukti. Nah, kalau terdakwa bicara tidak ada bukti, tidak didukung dengan alat bukti, terus bagaimana mau membantah dakwaan JPU? Terus bagaimana mau membantah tuntutan JPU? Jelas tidak bisa. Karena apa? Tidak ada bantahan yang berdasarkan fakta dan bukti. Itu sih dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Teman-teman, prediksi saya benar kan? Benar nggak? Bahwa jaksa akan tetap pada tuntutannya. Benar kan? Oke, terima kasih. Bye. Yang buruk terhadap saksi Reza Gladys dan bertujuan agar saksi Reza Gladys memberikan sejumlah uang kepada terdakwa Nikita Mirzani. Bahwa terkait dengan pernyataan terdakwa Nikita Mirzani yang menyatakan mana mungkin Reza Gladys merasa dipaksa, terpaksa, atau terancam memberikan uang kepada Ismail Marzuki. Kami mengatakan nanti bilangin aku lagi ya kalau udah 1 tahun. Kami penuntut umum akan menunjukkan fakta yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti digital nomor pemeriksaan 012 tertanggal 4 Februari 2025 pada halaman 17 yang memuat pembicaraan antara saksi Ismail Marzuki dan saksi Reza Gladys pada tanggal 14 November 2024 di mana percakapan tersebut terlampir dalam replik penuntut umum. Atas fakta pembicaraan tersebut di atas, kami penuntut umum berpendapat terdakwa Nikita Mirzani melakukan penggelapan fakta hukum yang menimbulkan adanya kesesatan dikarenakan terdakwa Nikita Mirzani tidak menggambarkan secara lengkap pembicaraan antara saksi Ismail dengan saksi Reza Gladys, yang mana sebab awal sehingga saksi Reza Gladys mengatakan terkait 1 tahun tersebut adalah berasal dari perkataan saksi Ismail Marzuki yang mengatakan akan menjamin mulut terdakwa terkunci selama 1 tahun dan perkataan tidak menjamin apabila lewat dari 1 tahun, sehingga terhadap pernyataan saksi Ismail Marzuki tersebut mendorong saksi Reza Gladys bertanya kepada saksi Ismail dengan kalimat 1 tahun nanti bilangin aku lagi Mail dengan emotikon nangis, bukan menyatakan untuk meminta diingatkan 1 tahun lagi oleh saksi Ismail Marzuki. Yang benar. Bahwa berdasarkan pernyataan terdakwa Nikita Mirzani yang menyatakan saksi Reza Gladys meminta tolong kepada saksi Oki dan saksi Ismail pada saat melakukan sambungan telepon bertiga menggunakan aplikasi WhatsApp, di mana saksi Reza Gladys meminta tolong kepada saksi Ismail Marzuki agar dipertemukan dengan terdakwa, lalu adanya kesepakatan harga yang wajar dengan saksi Ismail Marzuki, di mana tidak ada tekanan, tidak ada ancaman, tidak ada rasa takut, yang ada hanya bisnis normal, serta saksi Reza Gladys meminta kepada saksi Ismail untuk diingatkan kembali 1 tahun adalah tidak berdasar dan harus ditolak. 3. Bahwa terdakwa Nikita Mirzani tidak menyamakan harta atau menyembunyikan asal-usulnya, di mana pembelian rumah terdakwa di PT Bumi Paramawi Sesa menggunakan nama terdakwa, uang pembayaran dan rekening yang digunakan atas nama terdakwa, sehingga terdakwa tidak melakukan tindak pidana pencucian. Dalam nota pembelaan tentang fakta yang terungkap di persidangan, tentang teori yang menyatakan bahwa fakta persidangan ini tidak boleh dipandang secara sepotong-sepotong, melainkan harus dipertimbangkan secara utuh holistik, dalam rangka membentuk keyakinan hukum yang murni, bebas dari pengaruh emosional, tekanan publik, ataupun persepsi yang belum terbukti. Ternyata hal tersebut hanyalah sebuah teori semata-mata, agar nota pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa terlihat memiliki kalimat yang indah. Bahwa setelah penuntut umum membaca apa yang telah dituangkan dalam nota pembelaan atau pledoi penasihat hukum terdakwa, terdapat inkonsistensi total terhadap penjabaran tentang fakta yang terungkap dalam persidangan yang dibuat oleh penasihat hukum terdakwa, dan keseluruhan fakta persidangan yang disampaikan dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tidaklah bersifat utuh, tapi lebih kepada kritik impresionistik atau kritik ekspresif terhadap materi nota pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa. Penuntut umum menyampaikan jawaban sebagai berikut. 1. Surat dakwaan jaksa penuntut umum saling bertentangan, kontradiktif dengan fakta dan surat tuntutan.
bahwa materi nota pembelaan pada pokoknya berkaitan dengan ketidakjelasan subjek hukum yang menjadi korban dalam surat dakwaan penuntut umum, di mana sesungguhnya hal tersebut merupakan suatu pengulangan dalam materi eksepsi terdakwa Nikita Mirzani yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya, yaitu pada tanggal 1 Juli 2025 yang telah ditanggapi oleh penuntut umum pada tanggal 8 Juli 2025 setelah diputus oleh majelis hakim melalui putusan sela pada tanggal 17 Juli 2025 yang pada pokoknya menolak keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tersebut, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 362/2025/PNJKT-Sel atas nama Nikita Mirzani tersebut di atas, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Oleh karena terdapat materi dalam nota pembelaan yang bersifat pengulangan materi keberatan eksepsi, maka tidak memiliki implikasi hukum dan hanya merupakan pemborosan energi dan waktu. Bahwa selain itu, penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaan hanya mengambil keterangan dari saksi Reza Gladys Pretianisari, saksi RDA Taubang Mufid, saksi Sylvia Novitasari. Belajar yang lebih gigih dalam menganalisa suatu fakta dari perkara yang sedang ditangani, dan belajarlah untuk dapat menguasai kliennya dalam persidangan. Jangan terbiasa menyalahkan pihak lain ketika kliennya dituntut hukuman berat, sementara hal tersebut adalah ketidakmampuan dalam menganalisa dan menguasai perkara sehingga gagal membela kliennya. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka argumentasi penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa pertentangan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan jaksa penuntut umum adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak. 3. Tentang adanya kesepakatan pemberian uang yang dilakukan oleh saksi Reza Gladys kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki, bahwa terkait dengan isi nota pembelaan atau pledoi penasihat hukum terdakwa yang pada intinya menerangkan bahwa pemberian uang dari saksi Reza Gladys Pretianisari kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki yang merupakan kesepakatan bisnis adalah kesimpulan sesat dari penasihat hukum terdakwa. Hal ini kembali mempertontonkan secara berulang-ulang tentang pemahaman hukum yang prematur, bahwa dengan baik dalam kesempatan ini penuntut umum memberitahukan kepada penasihat hukum terdakwa bahwa kesepakatan itu adalah sebuah perbuatan keperdataan yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, dan karenanya dalam permintaan uang kepada saksi Reza Gladys Pretianisari oleh terdakwa Nikita Mirzani adanya unsur paksaan, maka ini adalah perbuatan pidana yang sedang diuji kebenaran materinya dalam persidangan terdakwa Nikita Mirzani sebagai terdakwa dalam dugaan tindak pidana. Jika penasihat hukum terdakwa tetap ingin memaksa menarik kesimpulan bahwa ini adalah kesepakatan, maka kami tegaskan argumentasi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa hanya didasarkan pada fakta hukum yang terfragmentasi antara satu dengan yang lainnya. Padahal di dalam proses persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2024 sekitar pukul 18.07 waktu Indonesia Barat, saksi Oki Pratama melakukan konferensi call bertiga dengan terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Ismail Marzuki selama 7 menit 40 detik, di mana pada saat itu antara terdakwa Nikita Mirzani terlebih dahulu disampaikan penuntut umum melaksanakan persidangan perkara aku adalah bertujuan demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Penyampaian jawaban penuntut umum atas nota pembelaan pledoi merupakan hak dari penuntut umum berdasarkan pasal 182 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyatakan selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. Yang kami hormati Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa. Pada prinsipnya, penuntut umum menolak semua nota pembelaan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa, kecuali yang diakui secara tegas. Setelah kami membaca nota pembelaan pledoi, diketahui penasihat hukum terdakwa telah memulai nota pembelaan dengan pengolahan materi dalam nota keberatan eksepsi tanggal 16 Oktober 2025 sebagai berikut. 1. Surat dakwaan jaksa penuntut umum saling bertentangan atau kontradiktif dengan fakta dan surat tuntutan.
Kedua, tentang pertentangan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. 3. Tentang adanya kesepakatan pemberian uang yang dilakukan oleh saksi Reza Gladys kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki. 4. Tentang tidak adanya mens rea niat jahat terdakwa Nikita Mirzani. 5. Tentang adanya illegal access yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini haruslah ditolak. 6. Mengenai analisa yuridis yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa. Selain materi keberatan tersebut di atas, terdakwa Nikita Mirzani menyampaikan materi dalam nota pembelaan atau pledoi pada pokoknya. 1. Bahwa penuntut umum menyimpulkan pemberian uang yang dilakukan oleh saksi Reza Gladys Pretianisari kepada saksi Ismail Marzuki dilakukan karena terpaksa. Sedangkan terdakwa Nikita Mirzani menyimpulkan tujuan dari saksi Reza Gladys Pretianisari meminta pertolongan kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui perantara saksi Ismail Marzuki adalah untuk menutupi kejahatan saksi Reza Gladys Pretianisari yang sudah menjual produk Boeing Booster Cell yang ditempel stiker di mana produk tersebut faktanya merupakan produk kecantikan yang overclaim, overpriced dan tidak terdaftar di BPOM dan diduga mengandung bahan-bahan berbahaya.